Pada hakikatnya, term terbagi menjadi banyak jenis. Dalam logika dan ilmu pengetahuan, term menunjuk pada kata atau frasa yang memiliki makna tertentu dalam suatu konteks. Berikut 3 macam term beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, term umum, yaitu term yang dapat mewakili lebih dari satu objek atau individu. Contohnya kata hewan adalah term umum karena mencakup banyak jenis seperti kucing, anjing, gajah, dan sebagainya. Dalam kalimat, hewan membutuhkan makanan, kata hewan mencakup banyak makhluk hidup, bukan hanya satu. Yang kedua ada term khusus, yaitu term yang hanya merujuk pada satu objek atau individu tertentu. Contohnya, Soekarno adalah term khusus karena hanya merujuk pada satu orang, yaitu Presiden pertama Indonesia. Dalam kalimat, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kata Soekarno menunjukkan suatu individu tertentu. Yang ketiga, term konkret, yaitu term yang merujuk pada suatu benda yang nyata yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya meja, rumah, atau pohon adalah term konkret karena semuanya bisa dilihat dan disentuh. Dalam kalimat, meja itu terbuat dari kayu. Kata meja menunjukkan benda fisik yang nyata. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam bernalar yang membuat argumen jadi tidak sahih atau menyesatkan, meskipun terdengar meyakinkan. Hal ini bisa terjadi secara tidak sengaja atau sengaja untuk memanipulasi opini. Contoh sesat pikir yang pertama ada ad hominem, menyerang pribadi bukan argumen. Contohnya, kamu tidak tamat kuliah, jadi tidak pantas bicara soal pendidikan. Yang kedua ada strawman, yang mendistorsikan argumen lawan agar mudah diserang. Contohnya, kamu ingin hemat listrik, jadi mau hidup di zaman batu. Yang ketiga ada false dilemma, menganggap hanya ada dua pilihan padahal ada alternatif lain. Contohnya, tak dukung kebijakan ini, berarti tak peduli negara. Yang keempat ada bandwagon, menganggap suatu benar hanya karena banyak yang ikut. Contohnya, produk ini pasti bagus, semua orang memakainya. Yang kelima ada slippery slope, menganggap satu kejadian kecil akan berujung pada akibat ekstrim tanpa bukti. Contohnya, izinkan satu orang melanggar aturan, nanti semua ikut-ikutan. Cara menghindari sesat pikir: pelajari jenis-jenisnya agar mudah dikenali. Gunakan bukti dan logika, bukan emosi. Evaluasi relevansi dan fakta dalam argumen. Latihan berpikir kritis dan terbuka. Dan yang terakhir, gunakan bahasa jelas dan hindari generalisasi. Sekian dari saya, terima kasih.